Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini saya akan mempresentasikan topik kontribusi cendekiawan muslim terhadap astronomi dan meteorologi pada buku Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia Dr. Barsyah, pasal ke-5. Periode antara abad ke-8 hingga ke-13 Masehi dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Sebuah era yang ditandai dengan kemajuan intelektual dan ilmiah yang luar biasa di berbagai bidang pengetahuan. Di antara disiplin ilmu yang berkembang pesat pada masa itu adalah astronomi dan meteorologi. Dua bidang yang memiliki signifikansi mendalam, baik dalam konteks sejarah maupun praktis bagi masyarakat muslim kala itu. Presentasi ini bertujuan untuk meneliti secara komprehensif kontribusi para cendekiawan dan ilmuwan muslim terhadap astronomi dan meteorologi selama periode ini dan sesudahnya. Fokus utama presentasi ini adalah untuk menyoroti tokoh-tokoh kunci yang berjasa dalam memajukan dua bidang ilmu ini, penemuan-penemuan spesifik yang mereka hasilkan, metode penelitian yang mereka gunakan, instrumen-instrumen yang mereka kembangkan dan sempurnakan, serta karya-karya tulis yang mereka wariskan. Lebih lanjut, penelitian ini akan menganalisis konteks sejarah yang melatar belakangi kegiatan ilmiah ini, motivasi yang mendorong para ilmuwan muslim untuk mengejar pengetahuan di bidang astronomi dan meteorologi, pengaruh yang mereka terima dari peradaban-peradaban sebelumnya, dan dampak yang ditimbulkan oleh kontribusi mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan, termasuk pengaruh terhadap perkembangan ilmu di barat. Sebelum munculnya Islam dan periode awal keemasan Islam, lanskap pengetahuan ilmiah khususnya dalam bidang astronomi dan meteorologi telah dipengaruhi oleh berbagai peradaban kuno. Pertama, pengaruh peradaban Yunani kuno. Astronomi Yunani yang mencapai puncaknya melalui karya Claudius Ptolemus pada abad kedua Masehi memberikan kerangka kerja awal yang sangat berpengaruh pada ilmuwan muslim. Karya Ptolemus yang paling terkenal, Almagest, menyajikan model geosentris alam semesta di mana bumi dianggap pusat dan benda-benda lain bergerak mengelilinginya. Karya ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Al-Majisti menjadi sumber otoritatif utama yang membentuk tradisi astronomi Arab. Selain itu, kontribusi Yunani dalam bidang geometri yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Euclid dan trigonometri, termasuk konsep-konsep seperti bola langit dan koordinat langit, menjadi fondasi penting untuk perhitungan astronomi. Dalam bidang meteorologi, warisan Aristoteles melalui risalahnya Meteorologica yang membahas berbagai fenomena atmosfer seperti pembentukan awan, hujan, angin, dan gempa bumi juga memberikan pengaruh signifikan. Meskipun demikian, para ilmuwan muslim tidak hanya menerima Yunani secara pasif. Mereka secara aktif terlibat dalam analisis kritis, mengidentifikasi keterbatasan dan bahkan kesalahan karya Yunani, dan berusaha untuk mengembangkan serta mengoreksi konsep-konsep tersebut berdasarkan pengamatan dan perhitungan mereka sendiri. Yang kedua, peradaban India. Peradaban India juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Sistem numerasi India termasuk pengenalan konsep nol yang diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh matematikawan muslim, merevolusi perhitungan matematika dan astronomi, baik di dunia Islam maupun di Eropa. Selain itu, tabel-tabel astronomi India seperti yang terkandung dalam Zid al-Sindid yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa awal Abbasiyah memberikan data dan metode perhitungan dengan yang berharga bagi para astronom muslim. Meskipun model geosentris Ptolemus mendominasi, gagasan tentang model heliosentris telah diusulkan oleh astronom India seperti Aryabhata pada abad ke-5 Masehi. Meskipun konsep ini tidak langsung diadopsi secara luas di dunia dalam Islam pada saat itu, adopsi fungsi sinus dari India juga merupakan kontribusi signifikan dalam perkembangan trigonometri di dunia Islam. Kemudian yang ketiga, pengaruh peradaban Persia. Kekaisaran Persia Sasanian abad ke-3 Masehi hingga ke-7 Masehi
memiliki tradisi astrologi dan astronomi yang kaya, yang juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam setelah penaklukan Muslim atas Persia. Tabel-tabel astronomi Persia seperti Zid al-Sah menjadi sumber penting bagi para astronom Muslim awal. Selain itu, Persia kuno memiliki kalender dan perayaan yang erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa astronomi, seperti equinox musim semi atau Nowruz dan solstice musim panas atau Tirgan. Warisan Persia ini tidak hanya terbatas pada astronomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek budaya dan keragaman yang terhubung dengan siklus alam semesta. Kemudian yang keempat, kondisi ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum munculnya Islam, masyarakat Arab di semenanjung Arabia memiliki pengetahuan astronomis yang empiris yang didasarkan pada pengamatan-pengamatan bintang. Pengetahuan ini terutama digunakan untuk tujuan praktis seperti navigasi di padang pasir dan penentuan waktu malam. Tradisi rasi bintang pribumi ini dikenal sebagai anwa, yang didasarkan pada terbit dan terbenamnya bintang-bintang tertentu. Namun, sebelum Islam, pengetahuan astronomi di kalangan masyarakat Arab pra-Islam sebagian besar bersifat empiris dan tidak didukung oleh sistem matematika yang rumit. Setelah Islamisasi, para astronom Arab mulai mengintegrasikan metode Islam dan metode matematika mereka ke dalam studi mereka tentang langit malam, mengubahnya dari sekedar pengamatan menjadi ilmu yang lebih formal dan kuantitatif. Kemudian terdapat faktor-faktor pendorong perkembangan ilmu di dalam Islam. Berbagai faktor saling terkait mendorong perkembangan pesat astronomi dan meteorologi di awal dunia Islam selama zaman keemasan. Yang pertama yaitu motivasi agama. Salah satu pendorong utama perkembangan astronomi di dunia Islam adalah kebutuhan agama yang spesifik, seperti penentuan waktu sholat yang akurat yang didasarkan pada posisi matahari di langit, merupakan kewajiban mendasar bagi setiap muslim. Selain itu, penentuan arah kiblat yaitu Ka'bah di Mekah yang harus dihadapi umat muslim saat sholat juga memerlukan pemahaman astronomi terutama bagi mereka yang berada jauh dari Mekah. Kalender Islam yang didasarkan pada siklus lunar juga menuntut pengamatan dan perhitungan yang cermat terhadap pergerakan bulan untuk menentukan awal bulan Ramadan dan hari-hari penting lainnya. Keterkaitan yang erat antara praktik keagamaan dan kebutuhan astronomi ini menciptakan permintaan yang berkelanjutan untuk penelitian dan pengembangan di bidang ini, mendorong para cendekiawan muslim untuk memajukan pengetahuan astronomi mereka. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan praktis. Selain motivasi agama, kebutuhan praktis juga memainkan peran yang penting dalam mendorong perkembangan astronomi dan meteorologi. Astronomi memiliki peran krusial dalam navigasi, terutama pada para pedagang dan pelancong yang melintasi gurun yang luas dan lautan yang terbentang. Pengetahuan tentang posisi bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya sangat penting untuk menentukan arah dan lokasi. Lebih lanjut, pengetahuan tentang musim dan pola cuaca yang terkait erat dengan astronomi dan meteorologi sangat penting untuk pertanian. Para petani membutuhkan pemahaman tentang siklus tahunan, waktu tanam, dan panen, serta potensi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi hasil panen mereka. Aplikasi praktis dari astronomi dan meteorologi dalam kehidupan sehari-hari ini memberikan insentif tambahan bagi para ilmuwan muslim untuk melakukan penelitian dan inovasi di kedua bidang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu rasa ingin tahu filosofis dan tradisi intelektual. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk mengamati dan merenungkan ciptaan Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaannya. Anjuran ini menumbuhkan rasa ingin tahu filosofis terhadap alam semesta dan mendorong para cendekiawan muslim untuk mempelajari hukum-hukum alam, termasuk pergerakan benda-benda langit dan fenomena atmosfer. Selain itu, tradisi intelektual Islam yang terbuka terhadap pengetahuan dari berbagai peradaban, termasuk Yunani, India, dan juga Persia, juga kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim tidak hanya menerjemahkan dan melestarikan karya-karya kuno, tetapi juga secara aktif menganalisis, mengkritik, dan mengembangkan ide-ide baru berdasarkan pemikiran dan pengamatan mereka sendiri.
Pandangan dunia Islam yang mendorong pencarian pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta menciptakan lingkungan intelektual yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat dan yang terakhir yaitu patronase dan dukungan institusi. Peran penting para penguasa dan Khalifah Abbasiyah terutama masa pemerintahan Al-Mansur dan Al-Ma'mun tidak dapat dilebih-lebihkan dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad sebagai pusat intelektual yang menarik para sarjana dari berbagai latar belakang untuk menerjemahkan, mempelajari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, mereka juga mendanai pembangunan observatorium astronomi pertama di Baghdad yang kemudian di Damaskus, yang menjadi pusat penelitian penting di mana para astronom melakukan pengamatan sistematis dan mengumpulkan data yang akurat. Dukungan serupa juga diberikan oleh penguasa dan dinasti lain seperti Buyid, Fatimah, Seljuk, Ottoman, dan Mughal di berbagai wilayah dunia Islam. Patronase kerajaan dan dukungan institusi ini menyediakan sumber daya finansial dan lingkungan intelektual yang diperlukan untuk penelitian ilmiah yang sistematis dan berkelanjutan. Memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan pengamatan jangka panjang, mengembangkan instrumen yang canggih, dan menghasilkan karya-karya tulis yang berpengaruh. Kemudian, kontribusi signifikan dalam astronomi. Periode keemasan Islam menyaksikan kontribusi yang luar biasa dari para cendekiawan muslim terhadap bidang astronomi yang meliputi pengetahuan, teori, dan perkembangan instrumen. Periode awal keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Yang pertama ada Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi pada abad ke-9. Al-Khawarizmi seorang matematikawan dan astronom Persia yang bekerja di Bait al-Hikmah di Baghdad, menghasilkan Zits al-Zindid pada tahun 830 Masehi. Karya ini didasarkan pada terjemahan tabel astronomi India dan juga memperkenalkan konsep-konsep dari astronomi Ptolemeus ke dalam ilmu pengetahuan Islam. Zits al-Zindid berisi tabel-tabel untuk pergerakan matahari, bulan, dan 5 planet yang dikenal pada masa itu, dan menjadi karya astronomi Islam pertama yang menggunakan metode perhitungan yang tidak hanya bergantung pada terjemahan. Selain kontribusinya dalam astronomi, Al-Khwarizmi juga memberikan sumbangan yang penting dalam bidang matematika, termasuk pengembangan aljabar dan kontribusi pada trigonometri, yang menjadi alat penting bagi para astronom. Karya Al-Khwarizmi menandai titik balik dalam astronomi Islam, menggeser fokus dari sekedar penerjemahan karya-karya sebelumnya ke pengembangan ide-ide baru dan metode perhitungan yang canggih. Yang kedua ada Abu al-Abbas Ahmad ibnu Muhammad ibnu Katsir al-Farghani atau al-Farghani pada abad ke-9. Al-Farghani merupakan astronom Abbasiyah, menulis kitab Fi Jamawi Ilmu al-Najum wal Usul wal Harakat wal al-Samawiyah atau Compendium of the Science of Stars and the Principles of Celestial Motion, sekitar pada tahun 850 Masehi. Buku ini memberikan ringkasan kosmografi Ptolemeus yang komprehensif, tetapi juga mengoreksi beberapa kesalahan Ptolemeus berdasarkan temuan para astronom Arab sebelumnya. Al-Farghani merevisi nilai-nilai yang untuk kemiringan ekliptika, prosesi apoge matahari dan bulan, dan keliling bumi, menunjukkan semangat koreksi dan perbaikan dalam tradisi ilmiah Islam. Karya Al-Farghani sangat berpengaruh dalam banyak beredar di dunia Islam, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad 12, menjadi sumber utama para sarjana Eropa untuk mempelajari astronomi Ptolemeus. Yang ketiga ada Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan al-Araqi al-Harani al-Sabi al-Bantani atau al-Bantani. Pada abad ke-9 sampai ke-10 Masehi, Al-Bantani yang hidup pada akhir ke abad 9 dan awal abad ke-10 dianggap sebagai salah satu astronom muslim terbesar. Ia melakukan pengamatan astronomi yang sangat akurat dan menyusul tabel astronomi atau kitab Al-Zits atau Sabian Tables yang merupakan lebih akurat daripada Ptolemeus. Al-Bantani menentukan panjang tahun matahari dengan akurasi yang tinggi, yaitu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik, serta mengoreksi nilai presisi equinox. Ia juga menggunakan metode trigonometri dalam perhitungannya, yang merupakan kemajuan penting dibanding metode geometris yang lebih umum yang digunakan pada masa itu. Karya Al-Bantani
sangat berpengaruh dan menjadi rujukan penting bagi para astronom selanjutnya, termasuk Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe, dan Johannes Kepler di Eropa. Kemudian pendirian observatorium awal. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada abad ke-9, kegiatan penelitian astronomi mendapatkan dukungan besar. Al-Ma'mun mendirikan observatorium pertama di Baghdad yang kemudian di Damaskus. Observatorium ini menjadi pusat penelitian di mana para astronom seringkali bekerja dalam tim, melakukan pengamatan langit secara sistematis dan mengumpulkan data yang akurat tentang pergerakan planet, posisi bintang, dan fenomena langit lainnya. Pendirian observatorium menandai institusionalisasi penelitian astronomi di dunia Islam, memungkinkan kolaborasi antar ilmuwan dan pengumpulan jangka panjang yang penting untuk memajukan pemahaman alam semesta. Tujuan utama para astronom yang bekerja di observatorium ini adalah untuk menyusun tabel astronomi baru didasarkan pada pengamatan terkini bulan dan bintang. Kemudian pengembangan katalog bintang oleh Abu al-Husain Abdul al-Ahmad Ibnu Umar al-Sufi atau al-Sufi pada abad ke-10 memberikan kontribusi signifikan dalam bidang katalogisasi bintang. Ia menyusun kitab Suwar al-Kawatib al-Tabita, Book of the Fixed Stars, sekitar tahun 964 Masehi, yang merupakan katalog bintang yang lebih komprehensif dan akurat daripada karya Ptolemus. Karya ini menggabungkan pengamatan Ptolemus dengan tradisi astronomi Arab, menghasilkan deskripsi dan ilustrasi terperinci dari setiap konstelasi, dilihat dari perspektif bumi dan dari luar bola bintang. Al-Sufi juga mencatat pengamatan pertama terhadap galaksi Andromeda dan awan Magellan Besar, yang merupakan galaksi di luar bima sakti kita. Kitab Bintang Tetap Al-Sufi menjadi standar representasi konstelasi di dunia Islam dan kemudian mempengaruhi astronomi di Eropa. Dengan banyak nama bintang yang masih digunakan saat ini berasal dari katalognya. Kemudian kemajuan dalam astronomi teoritis. Selama periode awal keemasan Islam, para ilmuwan muslim tidak hanya fokus pada pengamatan tetapi juga mulai mempertanyakan dan memodifikasi model geosentris Ptolemus. Abu Ali al-Hasan Ibnu al-Haytham atau Ibnu Haytham yang lebih dikenal di barat sebagai Al-Hazan menulis Al-Sukuk al-Batramyus atau Thoughts of Ptolemy antara tahun 1025 dan 1028 Masehi, di mana ia mengajukan kritik yang mendalam terhadap elemen-elemen teori Ptolemus. Meskipun ia tidak menyangkal keberadaan model geosentris, selain itu beberapa ilmuwan seperti Abu Sa'id al-Zijzi dan Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad al-Biruni atau al-Biruni mendiskusikan kemungkinan rotasi bumi pada porosnya. Meskipun pandangan ini tidak langsung diterima secara luas, upaya-upaya ini menunjukkan pemikiran ilmiah yang independen dan keinginan tahu untuk meningkatkan akurasi model alam semesta. Kemudian periode pertengahan dan akhir keemasan Islam, yaitu pada abad ke-11 hingga ke-15 Masehi. Abul Hasan Ali Ibnu Abi Sa'id Abdul al-Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Yunus al-Sadafi al-Misri atau Ibnu Yunus, abad ke-10 hingga 11 Masehi. Seorang astronom Mesir yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Terkenal karena pengamatannya yang cermat dan penemuan kesalahan dalam perhitungan Ptolemus tentang presisi aksial bumi. Ptolemus memperkirakan bahwa sudut presisial aksial bumi berubah 1 derajat setiap 100 tahun. Tetapi Ibnu Yunus menghitung tingkat perubahan menjadi 1 derajat setiap 7 dan seperempat tahun. 70 dan seperempat tahun. Selain itu, Ibnu Yunus juga menyusun tabel astronomi yang kuat. Meskipun detail spesifiknya tidak disebutkan secara rinci dalam snippets, karya Ibnu Yunus menunjukkan kelanjutan dari tradisi kritik terhadap Ptolemus dan upaya kelanjutan untuk meningkatkan akurasi data astronomi berdasarkan pengamatan yang lebih tepat.
Kedua ada Abu Ali Al-Hasan Ibnu Haytham atau Ibnu Haytham. Selain kritiknya terhadap Ptolemus, Ibnu Haytham juga memberikan kontribusi yang spesifik pada bidang optik dalam karyanya Kitab Al-Manazir atau Book of Optics. Penelitian tentang cahaya dan penglihatan, termasuk pemahaman tentang bagaimana cahaya bergerak dan dalam garis lurus dan bagaimana mata melihat, meletakkan dasar bagi perkembangan optik modern dan kemudian mempengaruhi penemuan teleskop. Kontribusi Ibnu Haytham tidak hanya terbatas pada kritik, tetapi juga pada pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena alam yang mendasarinya. Kemudian ada Abu Ja'far Muhammad ibnu Hasan Nasir al-Din al-Tusi atau Nasir al-Din al-Tusi. Pada abad ke-13, Nasir al-Din al-Tusi adalah seorang astronom dan matematikawan Persia yang terkemuka yang mendirikan Observatorium Maraga di Iran pada tahun 1259 Masehi. Di bawah pengawasannya, observatorium ini menjadi pusat penelitian astronomi yang penting, menghasilkan tabel astronomi yang lebih akurat yang dikenal sebagai Zitz-i-Ikhlani. Al-Tusi juga dikenal karena perkembangan pasangan Tusi, sebuah perangkat matematika yang memungkinkan untuk menghasilkan gerakan linier dari kombinasi dua gerakan melingkar seragam. Inovasi ini membantu menjelaskan planet tanpa menggunakan konsep ekuan yang problematik dalam model Ptolemus. Kemudian ada Mirza Muhammad Taragai bin Shahrukh bin Timur Ulugh-Beg atau yang lebih dikenal dengan Ulugh-Beg. Seorang penguasa Timurid dan astronom yang juga cucu dari Timur Leng, mendirikan observatorium yang megah di Samarkand pada tahun 1420. Observatorium ini dilengkapi dengan instrumen-instrumen besar yang canggih, memungkinkan para astronom di bawah kepemimpinannya untuk melakukan pengamatan bintang yang sangat akurat. Hasil dari pengamatan ini adalah Zitz-i Sultani atau Zitz-i Gurkani, sebuah katalog bintang yang akurat yang berisi posisi lebih dari 1000 bintang berdasarkan pengamatan baru. Akurasi katalog bintang Ulugh-Beg bakal melampaui karya-karya sebelumnya, menjadikan kontribusi penting bagi astronomi. Kemudian yang terakhir ada revolusi kalender atau reformasi kalender. Para ilmuwan muslim juga memberikan kontribusi signifikan dalam bidang kalender dan penentuan waktu. Kalender Hijriah yang didasarkan pada siklus lunar memerlukan perhitungan yang akurat untuk menentukan awal bulan dari hari-hari penting keagamaan. Selain itu, pencapaian penting dalam bidang ini adalah pengembangan kalender Jalali pada abad ke-11 Masehi, selama masa pemerintahan Sultan Malik Shah. Kalender matahari ini yang dikembangkan tim astronom yang dipimpin oleh Umar Khayyam sangat akurat dengan kesalahan hanya 1 hari dalam 5.000 tahun. Akurasi kalender Jalali bahkan lebih tinggi dari kalender Georgian yang diperkenalkan kemudian di Eropa, menunjukkan kemajuan signifikan dalam perhitungan kalender di dunia Islam. Kemudian kontribusi dalam meteorologi. Meskipun tidak sepesat perkembangan astronomi, para cendekiawan muslim juga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan meteorologi, terutama melalui pengamatan dan upaya awal memahami fenomena atmosfer. Meteorologi sebagai bagian dari disiplin lain. Meteorologi pada masa keemasan Islam tidak hanya berkembang sebagai bidang studi yang sepenuhnya terpisah dari astronomi. Sebaliknya, studi tentang fenomena atmosfer seringkali terintegrasi dengan disiplin ilmu lain seperti filsafat alam, geografi, dan bahkan astrologi. Karya Aristoteles yaitu Meteorologica yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi sumber utama yang mempengaruhi pemikiran tentang meteorologi di dunia Islam. Para ilmuwan muslim mengadaptasi dan mengembangkan ide-ide Aristoteles, meskipun juga mereka melakukan pengamatan dan interpretasi mereka sendiri. Pengamatan fenomena atmosfer. Berbagai teks dari periode ini mencatat pengamatan dan deskripsi tentang fenomena atmosfer seperti pola angin, pembentukan awan, dan berbagai jenis
presipitasi, hujan salju dan hujan es. Misalnya Abu Hanifah Ahmad Ibnu Daud Al-Dinawari pada abad ke-9 menulis kitab Al-Nabat atau Book of Plants yang membahas aplikasi meteorologi dalam pertanian, termasuk siklus musim dan jenis-jenis hujan. Ibnu Duraid Al-Azdi juga pada abad ke-9 Masehi memberikan deskripsi ilmiah tentang perkiraan cuaca, berbagai jenis awan, pergerakan awan, dan efek hujan terhadap tanah dan sumber air tanah dalam karyanya. Pengamatan-pengamatan ini menunjukkan minat dan pemahaman awal tentang cuaca dan iklim meskipun belum terorganisir dalam teori meteorologi yang komprehensif. Kemudian ada upaya awal memahami pola cuaca dan iklim. Beberapa cendekiawan muslim melakukan upaya awal untuk memahami pola cuaca dan iklim. Muhammad Al-Idrisi pada abad ke-12 dalam karyanya menganalisis suksesi musim dan kondisi meteorologi berdasarkan garis lintang dan bujur, mencoba mengklasifikasi wilayah berdasarkan iklimnya. Ibnu Khaldun pada abad ke-14 Masehi dalam Muqaddimah juga membahas variasi regional iklim dan dampaknya terhadap karakter dan peradaban manusia, menunjukkan pemahaman tentang hubungan antara lingkungan dan masyarakat. Upaya-upaya ini merupakan langkah awal dalam perkembangan dan pemahaman yang lebih sistematis tentang pola cuaca dan iklim. Namun, kemudian instrumen sederhana seperti anemometer untuk mengukur kecepatan angin dan termometer awal untuk mengukur suhu telah digunakan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam snippets untuk periode ini. Catatan tentang perkembangan anemometer sederhana oleh Yunani dan termometer awal di periode selanjutnya menunjukkan kemungkinan adanya upaya serupa di dunia Islam, meskipun dokumentasinya mungkin terbatas. Pada perkembangannya, pengaruh dan warisan Islam ilmiah memiliki pengaruh di dalam dunia Islam, juga transmisinya ke Eropa dan dampak terhadap global. Nama-nama bintang Arab dan teknik matematika muslim menjadi fondasi astronomi modern dan revolusi ilmiah. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada sesi diskusi. Terima kasih.